Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 11 lebih 50 menit guys di tanggal 5 Desember 2022 hari Senin guys. Dan kita ucapin selamat buat teman-teman semua yang sudah memulai aktivitas hariannya ya, baik yang bekerja di instansi perkantoran ataupun di tempat kerja yang lain ya, ataupun buat teman-teman semua yang sedang mencari kerja juga. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guys. Dan kita langsung saja untuk global crypto market cap hari ini cukup lumayan kenaikannya guys di 1,51%, cukup lumayan lah ya. Begitu juga dengan Bitcoin ya, dalam waktu 24 jam hari ini naiknya masih cukup sedikit di 0,76%, tapi kalau kita lihat secara histori ya beberapa hari ini kenaikannya cukup lumayan banget guys untuk Bitcoin. Begitu juga dengan Ethereum guys, naiknya di 1,68%, BNB di 0,26%. Kemudian XRP masih merah ya, meskipun kecil di 0,30%. Dan sebagian besar kalau kita lihat di sini ya pergerakannya ini sideways tapi cenderung untuk hijau guys, karena mengikuti pergerakan dari harga Bitcoin. Jadi secara rata-rata altcoin ini bisa dibilang hijau ya. Meskipun ada beberapa altcoin yang merah, tapi secara keseluruhan ini bisa dibilang hijau seperti yang terlihat ya. Di sini ada Kronos juga yang naiknya cukup lumayan banget ya dalam waktu 24 jam ini, naiknya di 12,32% guys. Ini keren banget. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya seperti yang terlihat di grafik ini menunjukkan progres yang sangat bagus guys, dimana kemarin untuk close candle-nya ini sudah membentuk semacam pin bar ya. Nah, biasanya efek dari pin bar itu akan meneruskan tren terakhir dari bar terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu bar atau candle terakhir kemarin itu hijau. Nah, makanya sekarang efeknya akan naik terus guys. Dan ini ditargetkan harusnya ya menembus ke area ungu ini guys. Kalau kita tarik, jadi kemungkinan besar nanti akan menuju ke area ungu ini sekitar di harga 17.800 sampai di sekitar 17.500 atau 17.600 guys. Ini lumayan banget ya. Kita doakan aja semoga ini akan valid ya. Dan jika nanti area ungu ini tertembus, maka target berikutnya bisa menuju ke area sekitar MA 50 ya di time frame daily. Ini akan bagus banget karena itu juga merupakan resisten yang cukup kuat banget ya. Dan kita doakan aja semoga ini akan menjadi kenyataan. Oke. Dan kita lanjut saja untuk menuju informasi yang pertama datang dari You.Today guys. Dimana di sini informasikan bahwa investor ini ya ini telah membeli Cardano atau token atau koin ADA ini secara massal guys, atau secara masif. Dan apa sih yang direncanakan oleh para investor atau para whale ini guys? Jadi Cardano dengan koinnya ADA ini telah menjadi salah satu aset yang paling banyak dibeli ya oleh 2000 paus teratas di Binance Smart Chain dalam 24 jam terakhir menurut data dari Whale Stats, sebuah portal yang melacak aktivitas investor kripto besar di berbagai jaringan. Nah, ini adalah Twitter resmi dari Wellstats ya. Kalian bisa klik untuk lebih jelasnya. Bahkan untuk Wellstats ini ada websitenya juga guys. Nanti kalian bisa klik di situ untuk bisa mengetahui kategori-kategori yang diperlukan atau yang menjadi analisis ya dari Wellstats ini, khususnya untuk para whale, baik dari 1000 whale teratas, 100 whale teratas dan lain-lain. Nanti datanya ada di situ semua guys. Kalian bisa cek sendiri. Dan ini bukan pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, koin ADA atau ADA ini menarik perhatian pemegang BNB secara khusus dan secara teratur dimasukkan dalam buletin berita semacam itu. Akumulasi serupa di sebelumnya dilaporkan juga ya oleh You.Today pada bulan September dan November. 100 paus teratas di Binance Smart Chain saat ini memegang 21,4 juta koin ADA, setara dengan 6,87 juta dolar, dan bagian token Cardano dari total portofolio grup investor ini adalah 0,86% guys. Secara total ada sekitar 500.768 alamat pemilik Cardano di jaringan Binance Smart Chain. Tumpang tindih semacam ini antara dua ekosistem kripto yang berbeda mungkin tampak aneh ya guys, tetapi kita berbicara tentang whales atau ikan paus ini guys, jadi masalah keuangan jelas didahulukan. Jadi pertanyaannya, peluang apa guys yang dilihat oleh para investor besar ini ya, khususnya untuk koin ADA saat ini? Ini yang menjadi pertanyaan guys. Dan kita bisa lihat di sini untuk pergerakan harga dari Cardano ya selama 3 minggu terakhir ini, di mana koin ADA ini telah bertahan di atas level 0,3 dolar yang sangat positif guys. Dan faktanya level ini adalah ujung bawah dari koridor ya, dan di mana langit-langitnya berada di 0,4 dolar.
Semua hal lain dianggap sama dan bisa jadi harga Cardano telah mencapai titik terendahnya dan sekarang menjadi aset yang menarik ya untuk diakumulasikan, yang mengatakan menghargai volume pembelian yang relatif rendah. Meskipun oleh para paus, orang dapat melihat ya kehati-hatian dalam keputusan investasi mereka tentang aset ini guys. Nah ini tanda yang bagus ya, khususnya untuk harga dari Cardano guys. Kalian bisa tulis di kolom komentar, kira-kira sudah mulai bullish belum tentang Cardano ini guys. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari cointelegraph.com. Dimana di sini informasinya ya, terjadinya bullish ya pada Bitcoin beberapa hari ini membuat senator Amerika Serikat yaitu Ted Cruz ingin Texas juga menjadi oasis kripto guys. Nah ini menarik ya. Jadi Texas menggabungkan energi berlimpah dengan harga yang relatif rendah dengan usaha yang bebas menurut anggota parlemen. Senator Amerika Serikat Ted Cruz ingin menjadikan negara bagian Texas di Amerika sebagai oasis untuk Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya guys. Berbicara di Texas Blockchain Summit 2022 pada akhir November, politisi tersebut berempati ya bagaimana industri kripto dapat menjadi strategis untuk pasokan energi Amerika Serikat dan pengembangan teknologi. Ted Cruz berpendapat bahwa penambangan Bitcoin dapat digunakan untuk memonetisasi energi yang diciptakan oleh ekstraksi minyak dan gas, menekankan bahwa aktivitas penambangan dapat digunakan sebagai alternatif penyimpanan dan juga pasokan energi. Para senator juga menyoroti ya bahwa Texas memiliki energi yang melimpah dan relatif murah serta merangkul perusahaan bebas, menjadikan Lone Star State tempat yang menarik bagi industri kripto di Amerika Serikat. Ted Cruz juga menjelaskan ya mengapa dia menggambarkan dirinya sebagai penggemar Bitcoin yang antusias. Anggota parlemen dari Partai Republik itu juga mengatakan dia melakukan pembelian Bitcoin mingguan dan satu-satunya mata uang kripto dalam portofolinya. Texas adalah salah satu pusat pengembangan kripto dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Pada bulan Agustus, kantor pengawas keuangan mengambil sikap pro-kripto di mana menyoroti manfaat dari penambang yang menjadi tuan rumah negara. Kantor pengawas keuangan menulis bahwa tidak seperti fasilitas manufaktur atau pabrik kimia di industri yang diperkirakan akan ada selama beberapa dekade. Fasilitas penambangan mata uang kripto tidak menempatkan permintaan listrik jangka panjang di jaringan. Nah ini menarik ya informasinya guys. Dan ini membuktikan ya bahwa sentimen positif pun ada dari para senator di Amerika Serikat ini guys, dan kemungkinan tidak hanya si Ted Cruz ini aja guys, pasti di luar sana masih banyak juga orang-orang berpengaruh ya di Amerika Serikat yang juga pro terhadap kripto ini guys, meskipun beberapa juga ada yang kontra juga ya terhadap kripto ini. Nah ini menarik untuk mengikuti perkembangan ini ya guys. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari The Daily Hodl ya, di mana Ripple ini mengatakan SEC gagal menunjukkan penjualan XRP-nya dan merupakan kontrak investasi yang meminta pengadilan untuk memberikan mosi keputusan untuk ringkasan guys. Ripple Labs mengatakan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC belum dapat membuktikan bahwa penjualan XRP perusahaan tersebut adalah kontrak investasi dalam gugatan regulator terhadapnya. SEC menggugat Ripple pada tahun 2020 karena diduga menjual XRP sebagai keamanan atau sekuritas ya yang tidak terdaftar. Dalam jawabannya untuk mendukung mosi penilaian ringkasan, maka pengacara Ripple mengatakan bahwa SEC telah gagal ya menunjukkan bahwa setiap penawaran atau penjualan XRP, apalagi setiap penawaran antara 2013 dan 2020 ya, adalah kontrak investasi di bawah Undang-Undang Sekuritas Federal. SEC bagaimanapun juga telah gagal ya memikul bebannya untuk masing-masing dari tiga elemen HW. Pada elemen pertama, investasi uang, dan SEC mengakui bahwa miliaran unit XRP yang didistribusikan oleh tergugat sama sekali tidak melibatkan investasi uang. Bahkan untuk transaksi yang melibatkan pertukaran uang, SEC gagal menunjukkan bahwa pembeli menginvestasikan uang itu di perusahaan bersama, seperti yang diminta HW daripada sekedar membeli aset. Tes HW mengacu pada kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk menentukan apakah suatu transaksi dianggap sebagai kontrak investasi, dan karena itu tunduk pada persyaratan pengungkapan dan pendaftaran berdasarkan Securities Act of 1933 dan Securities Exchange Act of 1934 guys. Salah satu elemen kunci dari pengujian HW adalah apakah transaksi tersebut menyiratkan ekspektasi keuntungan dari pekerjaan orang lain, yang menurut Ripple gagal dibuktikan juga ya oleh SEC dalam pembelian XRP. Pada elemen terakhir, ekspektasi keuntungan yang hanya didasarkan pada upaya pihak lain, maka SEC tidak dapat mengatasi dua kelemahan mendasar. Yang pertama, tidak ada harapan yang masuk akal ya jika ada kewajiban aktual yang dilakukan oleh promotor, dan SEC tidak menunjuk satu apapun. Klaim SEC bahwa tergugat membuat janji
tetapi klaim kosong itu tidak berlaku. Tidak ada bukti janji apapun yang muncul dimanapun dalam pernyataan fakta SEC. Dan memang satu-satunya penyebutan janji itu kutipan SEC adalah pernyataan yang jelas ya bahwa Ripple tidak membuat apapun. Menurut Ripple, SEC tidak dapat memenuhi uji Howey dan oleh karena itu meminta keputusan ringkasan yang menguntungkannya. Nah, ini bagus banget guys untuk perkembangan kasus dari Ripple dan SEC ini guys. Dan ini juga menjadi salah satu sebab ya kenapa SRP beberapa hari ini juga bullish guys ya. Dan kita akan terus pantau perkembangan dari Ripple dan SEC ini guys, karena efeknya sangat lumayan gede jika Ripple ini kalah ataupun Ripple ini menang guys. Karena secara keseluruhan kasus dari Ripple SEC ini akan menjadi perwakilan ya dari beberapa kasus yang menimpa kripto-kripto lain yang kasusnya itu hampir mirip dengan Ripple ini guys. Dan jika Ripple ini menang maka akan bullish, dan jika Ripple ini kalah maka bisa jadi ini akan bearish lagi guys untuk pasar kripto. Oke, tulis pendapat kalian ya di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.